Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ditya Kusuma di channel Octaven Academy. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi dengan nama Academy V atau Computer Based Test atau yang sering juga dikenal sebagai aplikasi ujian online. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Laravel 10 dan Bootstrap 5. Ya. Jadi ini tampilan awalnya, menu login. Dan kebetulan di awal ini akun admin belum dibuat. Jadi kita bisa klik aja buat sekarang untuk ngebuat akun admin. Kita isikan aja misalnya admin@gmail.com. Untuk passwordnya saya isikan password. Dan iya, emailnya ini belum terdaftar dengan SMTP ya semuanya ya. Jadi saya gunakan email dummy aja. Dan jika teman-teman mau menggunakan fitur SMTP yang nanti dikembangkan ke arah sana, jadi bisa gunakan email yang asli aja seperti itu. Jadi bisa registrasi aja langsung dan berhasil mendaftarkan akun admin. Kita langsung login aja kalau gitu. Passwordnya password. Ini adalah tampilan dashboard akun admin. Jadi di sini ada informasi berupa grafis dan angka relatif terhadap database-nya. Oke, berikutnya di sisi kiri ini kita ada data pengajar, ada mata pelajaran, kelas, dan data siswa. Tentunya udah support ekspor dan import file Excel ya kalau ingin menambah data. Oke, kita masuk ke data pengajar dulu dan kita akan klik import untuk mengisikan datanya. Maka akan muncul keterangan nih. File yang tidak mengikuti ketentuan format akan menyebabkan error pada perintah import. Jadi harus sesuai nih formatnya. Nah, bagaimana kita tahu nih cara formatting file Excel-nya? Kita bisa download aja contohnya di sini. Dan ya, saya sudah menyiapkan data. Jadi kurang lebih datanya formatnya seperti ini. Ada ID, ada nama, ada email, dan kontak. Misalnya ID-nya kita nggak tahu, kita bisa kosongkan aja. Dan kita tulis saja namanya langsung di baris keberapa seperti itu. Misalnya di sini saya ingin menambahkan 3, jadi di sini barisnya 3 aja, dan kalau banyak ya isi aja ke bawah seperti itu. Dan saya akan gunakan data ini untuk import. Akan saya masukkan datanya, habis itu klik import data. Maka data pengajarnya sudah berhasil diimport masuk ke dalam database dan ditampilkan di sini. Nah, kalau kita nggak ingin melalui Excel, kita bisa aja klik tambah nih. Klik tambah, habis itu saya isi dengan Stefania dan mungkin stefania@gmail.com. Nomor telepon opsional saya kosongi, passwordnya saya ketik password, simpan dan lanjutkan. Dan akan dilempar ke formulir kedua yaitu kelas dan mapel. Jadi kita bisa nambahin dulu dia itu ngajar di mana seperti itu. Tetapi kita belum ada data kelasnya dan data mapelnya, jadi kita bisa lewati dulu. Oke, upload foto profil pengajar, saya lewati dulu. Nah, untuk yang baris 1, 2, 3 ini tadi kan kita import lewat Excel tuh. Jadi dia kan tidak dimintain passwordnya apa seperti itu. Untuk password defaultnya kalau import melalui Excel, dia adalah password 778 passwordnya. Password 778. Jadi ketik aja emailnya dan isikan passwordnya password 778. Berbeda dengan baris keempat ini yang Stefania, karena saya masukkan passwordnya atau isikan melalui formulir tambah, jadi saya bisa bebas passwordnya. Dan tadi kebetulan passwordnya adalah password seperti itu. Dan saya bisa klik aja nih. Saya misalnya ingin menambahkan foto untuk pengajar dengan nama Amirul. Misalnya ini, klik. Nah, upload berhasil dan dia otomatis tertambahkan dan sudah ada cropnya tadi, fungsi cropnya tadi. Oke, saya simpan dan lanjutkan. Oke, kembali. Maka dia sudah bisa terupdate. Misalnya klik profile. Nah, nih udah bisa ditampilkan. Oke, setelah itu untuk mata pelajaran ini sama ya, bisa import dan export.
Misalnya saya akan lakukan import dengan data ini, mata pelajarannya, Bahasa Indonesia dan Matematika. Saya akan tambahkan komputer misalnya. Deskripsinya saya kosongi ya, karena ini opsional sifatnya. Jadi akan saya save terlebih dahulu, save. Setelah itu saya pilih aja tuh yang tadi tuh. Misalnya data mapel nih. Klik dan import data. Maka sudah ada nih komputer nih, seperti yang saya isikan tadi. Dan cari mapel ini juga sudah ini ya, sudah bisa berfungsi ya. Jadi langsung aja gitu. Nah, tetap kayak tadi kita bisa tambahkan lewat formulir dan itu sifatnya bebas ya, preferensi masing-masing. Dan saya akan upload gambar nih untuk mapel ini. Misalnya saya ada gambar buku aja nih. Nah, saya crop segini, upload berhasil dan simpan perubahan. Maka dia udah muncul nih kalau kita balik lagi nih. Oke, untuk selanjutnya adalah kelas. Untuk kelas sama ya seperti tadi ya. Kita bisa import dan ada download contohnya, formatnya. Saya akan memasukkan data yang ini, ada 2. Oke, saya coba masukkan. Dan untuk kelas ini belum support ini ya, gambar ya, karena gambarnya relatif terhadap mapelnya. Kalau kelas kan bisa banyak gambarnya, kan kita nggak menentu tuh. Dan untuk data siswanya saya akan lakukan import juga nih. Misalnya datanya udah saya siapkan seperti ini lumayan banyak. Ada ID, nama, kelas, dan NIS misalnya, seperti itu. Oke, saya coba import aja data siswanya. Maka sudah bisa terisi nih. Dan satu page, satu halaman itu bisa memuat 15, dan kalau dia lebih dari 15 datanya, maka kita bisa klik aja halaman kedua dan halaman sekian, seperti itu. Dan di sini ada informasi belum terdaftar atau sudah terdaftar. Jadi ini masih data siswa ya, belum usernya yang asli ya. Kalau dia sudah terdaftar, maka statusnya terganti dan kita bisa klik profilnya aja. Dan kita sebagai admin bisa melakukan pengeditan. Dan di sini untuk cari namanya udah bisa support ini ya, sesuai kelasnya apa dan di mana ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan menambahkan mapel ke dalam kelas. Jadi kita masuk ke kelas dan udah berubah nih jumlah siswanya nih. Nah, kita tinggal masukkan aja mapelnya dengan cara edit misalnya. Ini edit nih. Itu misalnya kita isikan untuk kelas 11 IPS nih, ada komputer, ada bahasa Indonesia, dan matematika misalnya. Simpan perubahan. Dan untuk yang IPA misalnya kita nggak ada komputernya misalnya ya. Maka jumlah mapelnya relatif terhadap yang kita pilih tadi tuh. Dan kita bisa assign atau pilih siapa yang akan mengajar di mapel apa, seperti itu. Misalnya ini dan satunya ini. Dan oh ya, pengajar tuh sudah bisa support ini ya, ngajar banyak mapel dan banyak kelas ya. Jadi tinggal pilih aja dengan nama yang sama itu bisa, seperti itu. Nah, maka kalau kita balik ke si ini pengajar dengan nama Amirul, maka dia udah bisa terassign tuh seperti ini. Tetapi iya, perlu diingat juga tadi saya lupa menambahkan gambar di matematika misalnya ya. Atau saya tambahkan yang sudah ada gambarnya lah. Yang komputer tadi tuh. Ini saya tambahkan di Amirul semua nih misalnya. Maka gambarnya untuk mapel komputer ini relatif terhadap apa yang kita isikan di data mapel tadi. Oke, di sini sudah bisa melihat siapa aja sih siswanya. Dan kalau dia udah terdaftar siswanya, kita bisa aja klik kayak gitu. Terus dia bisa diarahkan ke view profile siswanya, seperti itu.
Oke, untuk selanjutnya saya akan coba login data user pengajar. Sorry, passwordnya password 778. Maka tampilannya akan berbeda nih, seperti itu. Jadi ini relatif terhadap ininya ya, aktivitas pengajar ini sekarang ya, semuanya. Dan ini adalah menu dashboardnya. Kita ada mapelnya. Dan mapel ini juga bisa diakses melalui sidebar ya. Jadi misal komputer, bahasa Indonesia, kita pilih aja nih kelasnya, kelas yang mana, seperti itu. Misalnya saya pilih yang komputer. Nah, di sini di kelas komputer, mata pelajaran komputer, dia itu ada informasi nih, materi, tugas, dan ujian. Seperti itu. Oke, selanjutnya misal kita tambahkan aja materinya. Jadi ini ada aktif, apakah sudah bisa diakses siswa. Kalau dia belum bisa diakses siswa, matikan aja. Jadi dia modenya di lock gitu. Cuman pengajar ya bisa yang bisa ngelihat dan bisa ngupdate. Jadi aktifkan aja nanti kalau hari hanya udah datang seperti itu. Jadi misalnya judul materinya adalah materi 1, hardware dan software. Dan ini udah bisa support ini ya, gambar ya, hardware misal. Kita bisa klik kanan, copy email address. Nah, seperti ini. Dan kita bisa tambahkan video di sini. Dan kita bisa kayak tengahkan dia atau diedit lah, seperti itu. Disesuaikan aja. Dan kita bisa kayak tolong simak video di atas dan kerjakan tugas 1 misalnya. Dan tampilannya seperti ini kalau misalnya dia di lock. Jadi agak transparan. Kita bisa aja kayak ngebuka dia. Jadi klik update, dia hidupkan aja, simpan dan lanjutkan. Nah, tuh. Udah berbeda tuh. Misalnya kita tambahkan 1 lagi. Materi 2. Kita akan tambahkan file misalnya di materi 2. Dan ini contohnya kalau materinya di lock. Dan di kanan ini dia sudah bisa akses list materi ya. Jadi kalau misalnya ada banyak materi, dia nggak perlu reload lagi, balik lagi gitu. Dan yang ada gambar gembok ini menandakan dia di lock. Dan dia tidak muncul kalau di siswanya, seperti itu, hanya pengajarnya aja. Setelah itu ada filenya di sini. Kalau diklik ini dia langsung download gitu, seperti itu. Misalnya saya klik ini. Jadi dia bakal ngedownload tuh. Nah. Oke, untuk selanjutnya mungkin untuk tugas ya. Kalau untuk tugas kurang lebih sama, tapi dia ada jatuh temponya kapan seperti itu. Misalnya tanggal 23 Oktober jam 8 misalnya. Tugas 1 resume misalnya seperti itu. Resume materi 1 dan tolong kirim dengan format file PDF misalnya seperti itu. Nah, kita bisa simpan dan dia bisa diakses nih. Ada due date-nya juga nih. Dan created ad-nya ini khusus admin ya, seperti itu. Dan untuk ini sendiri, dia itu udah ada kayak tabel submission siswanya. Jadi kalau misalnya siswanya udah daftar, dia muncul tuh di sini nih. Daftar user ya. Kalau ini kan sekarang belum ada yang daftar user nih. Dia kan muncul di sini dengan nama sekian, submissionnya apa, dan nilai sekarang berapa. Dan kita bisa inputkan nilainya tuh. Dia nilainya berapa setelah dikoreksi ya tentunya ya. Dan dia sudah ada ekspornya nih. Ekspor nih untuk ekspor nilai ya. Relatif terhadap tugas yang mana yang kita mau ekspor seperti itu. Oke, lanjut ke tambah ujian. Nah, kalau kita klik tambah ujian, dia ada pilihannya nih. Untuk saat ini ada 2 aja, pilihan ganda dan esai.
Kalau pilihan ganda nih sampai 5 A, B, C, D, E, dan esai ini isian. Dia kalau yang esai ini dikoreksi manual ya oleh pengajarnya. Kalau pilihan ganda ini nilainya relatif terhadap jumlah soalnya, otomatis dicek dari sistemnya dan nilainya langsung keluar seperti itu. Judul ujiannya misalnya ujian 1, waktunya 15 menit, deadline-nya besok misalnya. Nah, ini udah support import ini ya, import file Excel juga ya. Dan formatnya bisa ini di-download aja. Tapi saya udah menyiapkan datanya nih, seperti ini kurang lebih. Jadi misalnya saya menggunakan format ini atau data ini. Di sini ada ID, soal, kalau yang A itu apa, B, C, D, E apa, dan jawabannya apa nih. Seperti itu. Saya masukkan aja gitu. Ini, tarik, import. Maka dia otomatis terisi ya. Dan saya tetap bisa nambahin dari sini nih. Nih. Dan saya bisa tambahkan gambar di sini juga kalau mau seperti itu. Dan saya bisa langsung aja submit nih. Data berhasil ditambah. Dan seperti ini tampilan untuk pengajarnya. Ada statusnya dibuka dan waktunya kapan. Deadline-nya kapan. Ini spesifik untuk berapa jam lagi, ini spesifik untuk tanggalnya. Dan sini ada table-tablenya, submission siswanya. Siswanya udah ngisi apa aja sih? Kalau belum juga kelihatan di sini. Seperti itu. Oke, untuk berikutnya mungkin saya tambahkan satu lagi untuk demo, yaitu esai. Misalnya ujian 1 esai. Waktunya 20 menit. Besok juga nih jam 8 nih misalnya. Misalnya saya killer gitu gurunya misalnya. Oke, masukkan aja di sini. Dia cuma ada satu kolom aja untuk soal aja. Oh iya, seperti ini nih kurang lebih nih, satu kolom aja nih soal aja. Oke, berikutnya mungkin saya akan submit aja. Setelah itu data berhasil ditambah. Nah, seperti ini nih. Bedanya esai sama pilihan ganda, yang esai ini ada input nilai nih. Jadi kita bisa koreksi aja lewat sini. Jadi kalau yang pilihan ganda udah otomatis ini ya dikoreksi otomatis ya. Oke, berikutnya adalah ini login sebagai user. Jadi awalnya kalau user atau siswa itu dia harus masukkan informasinya dulu nih. Misalnya user@gmail.com misalnya ya. Nomor teleponnya saya kosongkan. Passwordnya password. Nah, di sini kita harus masukkan nomor induk siswanya nih. Didapat dari mana? Didapat dari ini ya, dari pengajarnya ya. Jadi pengajarnya bakal tahu tuh dari adminnya siapa aja yang mana aja yang udah dimasukin di database atau data siswa seperti itu, dan dia udah bisa ini registrasi seperti itu. Kalau tidak memiliki NIS-nya atau NIS-nya belum terdaftar, maka belum bisa daftar nih. Oke, registrasi dulu. Oke, tadi passwordnya adalah emailnya adalah user@gmail.com. Passwordnya password. Login. Nah, berhasil. Jadi kalau berhasil seperti ini tampilannya untuk siswa. Dan dia bisa ini kayak ngecek di kelas ini siapa aja sih siswanya seperti itu. Dan dia juga bisa akses nih mata pelajarannya itu apa aja seperti itu, dan juga bisa diakses di kiri ini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk komputer yang kebetulan tadi kita isi. Jadi dia udah ada isiannya untuk materi, tugas, dan ujian. Dan tentu tadi kalau teman-teman ingat, saya sempat tuh masukin yang materi 2, tetapi ya seperti yang saya bilang dia tidak akan terlihat di sini. Dan semuanya ini berfungsi dengan baik. Jadi video bisa di-play dan kalau ada gambar ya dia akan terrender atau kelihatan ya. Untuk tugas sendiri, jadi saya bisa upload tugasnya seperti itu sesuai dengan perintahnya.
Dan mungkin kalau kebingungan dia bisa kayak kontak aja pengajarnya nih. Dan dia bisa chat WhatsApp relatif terhadap nomor yang diberikan. Jadi kalau misalnya saya tekan, nah maka akan seperti ini langsung. Atau seperti apa. Oke, lalu di sini misalnya saya isikan suatu isian ya misalnya ya. Isiannya misalnya saya isi aja sama gambar gitu misalnya ya. Ini harusnya PPT sih, cuman ya saya isi gambar aja misalnya. Maka submit tugas selesai dan kita bisa ngecek pekerjaan saya nih. Dan saya juga bisa nambahkan ke sini dan atau bisa lakukan delete file seperti itu. Lalu ya statusnya menunggu untuk si pengajarnya menilai ya, tentunya ya. Tetapi saya akan lanjut aja langsung ke ujian dulu untuk menyingkat waktu. Maka di tampilan ujian ini akan ada prompt atau konfirmasi apakah saya ingin memulai ujian dengan waktu 15 menit dari saya pencet lanjutkan ini. Ya, oke, untuk sekarang mungkin ya saya lanjutkan dulu ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi soal nomor 1 saya isi aja gitu. Misalnya saya acak gitu, ada yang benar ada yang salah sepengetahuan saya misalnya. Maka saya bisa cek lagi nih di sini. Nah, ujian selesai. Detail jawaban Anda akan ditampilkan ketika deadline sudah selesai. Dan nilainya udah muncul nih karena dicek otomatis nih. Dan nilainya ini dapat dari betul dan salahnya terhadap soal yang tadi tuh. Jadi ada 5, jadi per soalnya misalnya 20 atau ada berapa tadi ya. Kurang lihat sih saya sih. Dan kalau misalnya ujiannya udah selesai, ini waktunya udah habis, maka kita bisa ngelihat nih tabelnya, jawaban kita apa, soalnya apa, dan jawaban yang benar apa. Dan kita dapat nilai berapa dari satuannya itu. Nah, kenapa sih kok di lock seperti ini? Ya agar mengurangi ini ya, kecurangan ya tentunya ya. Biar tidak bisa lihat nih jawaban yang benar apa dan diberikan ke temannya seperti itu. Oke, next untuk ujian esai. Sama seperti tadi. Misalnya saya isikan ini ke Cace sama yang tadi. Mohon maaf ini ada bug sedikit gitu. Terusnya bisa clear Cace dulu. Oh iya, ini udah bisa ini ya, jawabannya udah bisa di-save otomatis ya. Kalau misalnya ada kesalahan atau error dia bisa otomatis, dan misalnya kalau misalnya nggak sengaja kepencet atau terpental, dia bisa ngulangin lagi tuh. Tapi nilainya masih berjalan ya, hati-hati ya jadi ya. Jadi selesai mengerjakan misalnya, selesai. Oke. Kalau waktunya udah habis dia nggak bisa ngisi lagi tuh. Maka kalau yang ini belum dinilai nih, tetapi udah muncul tabelnya nih. Seperti ini, jawaban Anda apa? Dan nilainya belum muncul nih. Oke, saya akan login sebagai pengajar lagi untuk ngecek pekerjaan ini. Mohon maaf. Password 778 harusnya. Oke, statistiknya sudah bertambah, tadi kita belum sempat ngecek. Dan kita masuk aja ke komputer nih. Kita cek dulu nih yang tugas 1 nih. Oke, kita bisa kayak melakukan cek, kita bisa download. Oh, ternyata gambarnya ini yang di-upload. Dan kita bisa lakukan koreksi, misalnya dia dapat 80. Submit. Dah, nilai diperbarui itu. Udah dapat nilai 80 dia. Untuk berikutnya mungkin kita cek ujian ini.
submission siswa dia benar, dia soalnya jawab A gitu. Untuk yang nomor 2 dia salah, harusnya A, dan seterusnya ya. Oke, kita coba cek yang esai. Kita cek. Jadi untuk yang ini kita bisa kayak koreksi aja dari sini langsung. Misalnya sebutkan 5 komponen bla bla bla. Misalnya ini saya set dia dapat 20 ya, misalnya ya. Dan yang ini 0 misalnya. Ya, ini 20 lagi. Misalnya ini 15 dan ini 10. Yang ini 0 misalnya, seperti itu. Maka dia udah ada nilainya nih. Dan nilainya udah digabungin atau dijumlahkan untuk dilihat si usernya atau siswanya, seperti itu. Dan kita bisa kayak lakukan ekspor nilai. Dan ekspor nilai seperti ini namanya Excelnya. Nilainya 40. Dia relatif terhadap banyaknya user ya nanti ya. Jadi tenang aja seperti itu. Misalnya kita login lagi nih sebagai user. Tadi harusnya user@gmail.com. Passwordnya adalah password. Close komputer. Maka dia udah bisa ngelihat nih ujiannya nih nilainya berapa aja nih, seperti itu. Dan untuk yang tugasnya nih udah bisa dilihat juga nih dia dapat nilai berapa. Dan kalau udah dinilai dia uploadnya ditutup ya, nggak bisa upload lagi seperti itu. Dan juga upload bisa ditutup kalau waktunya habis ya. Jadi ada 2 kemungkinan tuh, udah dinilai atau waktunya habis tuh. Dan ya mungkin untuk pilihan ganda saya mohon maaf, ini detail jawaban akan ditampilkan ketika deadline sudah selesai. Harusnya saya ganti aja deadline-nya tadi tuh, bisa kelihatan tuh. Tapi mengingat videonya udah panjang banget, jadi ya mungkin ya saya lompati dulu ya. Tetapi harusnya dia sama tuh, sama yang seperti ini, yang esai ini. Tapi ada jawaban yang benar dan jawaban Anda aja gitu. Dan nilainya otomatis. Oke, mungkin sekian itu saja dari saya, Adi Diaksuma dari Octavian Academy. Jadi aplikasi ini sebenarnya saya mau bagikan tuh source code-nya itu. Dan ya jika Anda berminat ya Anda bisa cek aja deskripsi. Dan jika ada pertanyaan bisa komen atau kontak saya langsung. Ya insya Allah kontaknya saya taruh juga tuh di deskripsi tuh. Dan ya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau informasi yang kurang jelas. Tanyakan aja langsung ya sesuai yang saya bilang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.